Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau di saya mendung banget ya di sini. Jadi walaupun misalnya agak gloomy, mudah-mudahan semangatnya tetap hadir, semangatnya tetap ada gitu ya. Walaupun suasananya tuh mengundang sekali untuk bersantai-santai. Tapi alhamdulillah di sini kita berkumpul sama-sama sharing ilmu, sama-sama belajar gitu ya mengenai game gitu ya. Kalau misalnya weekend emang enaknya tuh ngegame gitu. Kalau misalnya tadi sudah disinggung saya sebagai psikolog dan lain sebagainya, tapi saya juga sampai sekarang tuh gamers kayak Bunda dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya kalau tadi ada yang bilang ini sambil ngegame, iya sambil saya ngecek juga gamenya udah sampai mana dan lain sebagainya gitu. Apakah udah dibilang kecanduan dan lain sebagainya nggak ya? Tapi kita lihat seperti apa sih maknanya game dan harusnya kayak gimana sih kita menghadapi atau melihat kedudukan game itu seperti apa. Tadi pembahasan yang seru sekali Teh Rizka atau Bu Rizka mengenai game based learning, apa saja yang mungkin sudah dilakukan dan tentang tips gitu ya, tips seperti apa sih kalau misalnya mau menerapkan game based learning. Nah, sekarang saya akan melakukan pembahasan atau bercerita kembali mengenai gamification atau bahasa Indonesianya gamifikasi. Ya, nah betul kata Teh Rizka tadi, game based learning sama gamifikasi itu kayak saudara kembar, kayak ikut aja bersama-sama terus ya si dua komponen ini gitu. Nah kita akan mulai sebentar, saya perbesar dulu. Kita akan mulai membahas mengenai apa sih bedanya sama game based learning. Terus yang paling utama, karena ini kebanyakan juga dari Bapak Ibu guru gitu ya, dari Bapak Ibu guru, kita akan mencoba melakukan atau merancang proses pembelajaran menggunakan tahapan gamifikasi ya. Kita akan lihat. Ini sebenarnya materinya cukup padat sekali, jadi saya akan mencoba menyampaikan materinya dengan cepat. Mudah-mudahan bisa sangat bisa dipahami ya, tapi bisa akan kita tajamkan lagi dalam pertanyaan. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Teh Rizka bahwa semua orang tuh pasti pernah bermain dan senang bermain. Kata Brunner juga tahun 83 itu sudah diungkapkan bahwa benefit atau manfaatnya bermain itu banyak banget. Dan pada dasarnya semua itu senang bermain walaupun nggak terpatok sama gadget gitu ya, atau misalnya yang berkaitan dengan elektronik gitu. Tapi dari permainan-permainan tertentu tuh kayak bikin seneng gitu, kita bikin ketagihan mau main lagi, dan ada perasaan yang tadi misalnya dikaitkan dengan parenting, itu ada bondingnya, kelekatannya dengan interaksi antara orang tua dan anak. Nah, betul sebetulnya kalau kita lihat nih di fenomena-fenomena ke belakang gitu ya, banyak sekali hal-hal yang viral terkait dengan main game. Salah satunya ini di foto yang saya tampilkan ada Pokemon Go. Itu di awal tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah, atau 2016. Orang-orang akhirnya banyak keluar, banyak main di luar. Mau ngapain? Nyari Pokemon katanya gitu. Nyari Pokemon, terus nongkrong di salah satu tempat gitu, karena di situ Pokemon yang langkanya banyak gitu ya. Jadi ada perubahan perilaku yang terjadi dari pengaplikasian game gitu ya. Ini menarik sekali gitu. Banyak yang orang tadinya kalau main game itu diem gitu ya, main game itu ya cuma di rumah aja. Ini akhirnya mereka bergerak keluar, nongkrong gitu ya di salah satu tempat dan berinteraksi sama sesama pemain untuk sama-sama bermain gitu ya, sama-sama mencari si Pokemonnya. Atau yang kemarin sempat viral dan sampai sekarang juga masih sangat digandrungi itu Squid Game gitu ya, film Squid Game. Bagaimana itu bisa permainan-permainan yang kayaknya permainan anak-anak gitu ya, ringan sekali, simple, tapi bisa memberi dampak karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti itu ya. Jadi pada dasarnya semua orang itu
senang dan mau gitu diajak bermain gitu ya. Jadi sekarang saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut bermain juga. Tadi juga sudah diajak bermain sama Teriska gitu ya. Nah, tapi sayangnya di kondisi sekarang itu masih ada hal-hal yang bikin kita merasakan konotasinya negatif gitu ya dalam permainan. Yang pertama, game itu bikin lupa waktu, Bu, gitu ya. Kalau udah main, udah seharian tuh, apalagi weekend, kayaknya susah gitu diajakin kemana-mana. Terus buang-buang uang. Apalagi nih kalau misalnya si gamenya ini membutuhkan voucher dan lain sebagainya, terus beli terus gitu ya. Terus pandangannya tuh nggak produktif. Ada yang gitu juga ya nggak, Bapak Ibu? Coba di-share juga di kolom chat ya, pandangan-pandangan tentang game itu apa aja gitu ya. Kayaknya tuh sebel banget kalau ngelihat ada anak main game dan ngerasa kenapa harus nge-game sih? Kenapa nggak main di luar? Kenapa nggak apa gitu hal-hal yang lain yang mungkin lebih produktif begitu ya. Itu banyak pandangan-pandangan baik dari orang tua maupun dari pendidik gitu ya. Nah, kalau dari penelitiannya Oxford Analytica di tahun 2016, game itu pada akhirnya bisa menarik karena mereka tuh punya 4 kebebasan, Bapak Ibu. Ya, yang kalau dihayati ini semua adalah peluang untuk berkembang gitu ya, mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan kemampuannya begitu ya. Nah, freedom-nya itu apa aja gitu. Freedom-nya yang pertama ada freedom to fail gitu ya. Bahwa kalau kita lagi main game, oh ternyata kalau salah ya nggak masalah, besok mau nyoba lagi gitu ya, besok masih mau nyobain lagi lah, ini masih sampai level 2, besok mudah-mudahan bisa level 3 begitu ya, bisa naik gitu, sehingga walaupun mereka mengalami kegagalan yang terus-menerus tapi udah ngerasa enak, udah ngerasa seneng main game, akhirnya dicoba lagi. Dia tidak dapat judgement dari lingkungannya. Wah, kamu salah terus nih, nilainya 10, harusnya 10, enggak 5 gitu. Dia tidak merasa terbebani atas kegagalannya dia kalau di game gitu kan, malah dikasih reward lagi kalau misalnya mau nambah nyawa, nonton dulu iklan. Itu kan biasanya permainannya gitu ya, gimana biar bisa tetap engage sama game itu, seperti itu. Lalu freedom to experiment ya, di game semua pemain tuh bisa melakukan apa yang dia inginkan, bisa mengukur potensi-potensi yang dia miliki sendiri. Kebayang nggak sih kalau ternyata pembelajaran tuh bisa semenarik itu gitu ya, bisa dirancang bahwa dia akan melakukan strategi belajarnya sendiri dan lain sebagainya. Kemudian freedom to different gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengobservasi hal-hal yang sudah dilakukan oleh siswa atau anaknya yang senang bermain game. Itu mereka punya avatarnya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya saya main game A, saya pengen yang rambutnya itu warna merah, rambutnya warna kuning, mungkin berbeda dengan dirinya dan lain sebagainya. Terakhir, freedom to effort gitu ya. Jadi mereka bisa dikasih kebebasan untuk menentukan strateginya sendiri, mengusahakannya itu berapa kali, intensitas mainnya itu semua sendiri. Walaupun ada beberapa game itu yang punya walkthrough-nya, kayak instruksinya tuh harus gimana, tips dan lainnya itu seperti apa begitu ya. Nah, sekarang pun sebetulnya dari dulu pendidik pun sudah mulai tertarik menerapkan game pada pembelajaran. Silakan coba di-share di kolom chat apa saja yang sudah dilakukan Bapak Ibu gitu ya, yang berkaitan dengan game gitu ya. Biasanya yang paling ketara atau paling sering dilakukan itu sistem reward. Jadi kayak kuis gitu ya, kalau misalnya bisa menjawab berapa pertanyaan, mereka akan dapat rewardnya berapa, poinnya berapa, misalnya seperti itu ya. Atau ketika online school seperti ini, PJJ suka pakai quizzes gitu ya, ada menggunakan salah satu platform pembelajaran dengan quiz, terus ada reward dan lain sebagainya. Atau sesimpel tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan itu juga termasuk dengan game, termasuk dengan permainan, dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada yang berbeda boleh di-share di kolom chat ya Bapak Ibu ya, kita sharing bersama-sama. Nah, tadi juga sudah ditampilkan
Jadi gamifikasi itu apa? Gamification itu apa? Kalau games tadi kalau kata Teriska bisa dilakukan mandiri, bisa sendiri gitu ya. Walaupun ada beberapa yang akhirnya berkelompok gitu ya, tapi memang kebutuhan atau pemenuhannya itu fokus pada diri sendiri. Jadi yang didapat cuman fun dan entertainmentnya saja gitu untuk mengisi waktu dan lain sebagainya saja misalnya seperti itu. Jadi kepentingannya untuk diri sendiri. Sedangkan kalau game based learning seperti yang tadi dicontohkan oleh Teriska, punya pembelajaran atau dapat konsep matematika ketika belajar ular tangga gitu. Jadi gamenya diambil maknanya, diambil manfaatnya dari game ular tangga ini untuk membantu pembelajaran. Sedangkan gamifikasi ini yang bisa sangat unik gitu ya di tiap mata pelajaran atau di tiap anak, karena dia bisa dipersonalisasi sehingga semua instruksi, semua RPP mungkin ya itu dirancang gitu ya berdasarkan karakteristik anak dan elemen permainan apa yang akan digunakan ya, elemen-elemen games apa yang ingin disampaikan, ingin dicapai oleh guru dan anak gitu ya. Itu yang membedakan game based learning. Jadi kalau game based learning itu simpelnya sudah ada permainannya dulu, terus kita ambil benefitnya, kita ambil maknanya, manfaatnya. Tapi kalau gamifikasi kita betul-betul mempersonalisasi lagi, merancang kembali pembelajaran untuk menambahkan elemen-elemen game yang bisa memicu motivasi, memicu juga konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita menerapkan gamifikasinya dalam pembelajaran, kita seorang pendidiknya ini atau gurunya perlu dulu menguasai 4 teori dalam pembelajaran ya, dalam pendidikan. Yang pertama teori motivasi. Mungkin saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengenal teori-teori motivasi yang sering dipakai itu biasanya intrinsik dan ekstrinsik gitu ya. Apa motivasi yang pada akhirnya bisa membuat anak jadi bersemangat gitu ya dari faktor lingkungan atau innate motivation-nya atau dalam dirinya seperti apa. Itu menjadi salah satu hal yang penting untuk digali dulu gitu ya sebelum kita menentukan elemen-elemen game yang akan dipakai gitu ya. Jadi kita hayati dulu teori motivasinya, lalu teori determinasi diri, bagaimana keterkaitan motivasi ini untuk menciptakan strategi-strategi gitu ya, strategi-strategi dalam men-shaping atau membentuk kemampuan, potensi yang dimiliki oleh siswa seperti itu. Lalu achievement goal theory, ini juga sangat penting, gak boleh kelewat. Karena kita gak mau cuman main aja, atau cuman seneng-seneng aja. Tapi kompetensinya kita harus dapat. Ini berkaitan banget sama achievement goal theory. Jadi potensi-potensi apa yang dibutuhkan di tiap mata pelajaran, atau misalnya berkaitan dengan profil lulusan dari sekolah gitu ya, itulah yang akan dijadikan goal dari permainan atau goal dari mata pelajaran tersebut yang akan ditambahkan elemen gamesnya. Yang terakhir social learning theory. Wah, ini pasti udah sangat dipahami ya oleh Bapak Ibu guru, bagaimana gurunya juga harus menularkan semangat bahwa pembelajaran ini penting, pembelajaran ini menyenangkan gitu ya. Jadi betul-betul bisa dipahami dan dilihat secara fisiknya oleh siswa bahwa oke, ini pembelajaran yang memang aku butuhkan, aku senangi gitu ya, dan akan aku nikmati. Nah, kita masuk ke elemen-elemen dalam gamification. Ini mudah-mudahan terbaca ya, nanti mungkin materinya bisa di-share ya dari Fami, supaya nanti bisa dilihat tulisan-tulisannya. Elemen dalam gamification itu dibagi menjadi 3 elemen. Ya, yang pertama ada elemen personalnya. Personal itu terkait dengan orangnya, dengan karakteristik pemainnya, dalam hal ini siswa.
Makanya banyak yang akhirnya dikaitkan dengan ada avatarnya. Avatar itu kayak pengganti si manusia ini dalam game gitu ya. Dia akan berbentuk seperti apa. Kemudian social engagement-nya, apakah ada interaksi dengan orang lain, nantinya butuh kolaborasi dengan pemain lain dan lain sebagainya. Dan yang paling sering dijadikan pemicu gitu ya, itu di leaderboards. Bagaimana ketika siswa atau pemain sudah mencapai satu misi atau satu permainan tertentu, dia akan mendapatkan poin sehingga bisa diklasifikasikan. Oh, si pemain A itu di tiap minggunya itu di klasifikasi pertama gitu ya, selalu di ranking 1 gitu dan lain sebagainya. Dan minggu kedepannya bisa berubah tuh, bisa naik turun gitu leaderboard. Salah satunya dengan itu sistem bagaimana dia sudah ada di kategori apa. Ya, lalu emosional, ini elemen yang berkaitan dengan bagaimana orang tuh bisa pemain tuh bisa terus mau ngelakuin game tersebut. Ya, makanya kita perlu melihat dulu elemen-elemen emosinya, bagaimana naik turunnya emosi, bagaimana kalau kita main game walaupun sedih gitu ya, nyawanya hilang satu, tapi senang misalnya dapat aksesoris baru gitu ya, walaupun karena dia walaupun sudah kalah tapi dia sudah dapat aksesoris baru atau dapat poin yang lebih besar daripada sebelumnya gitu ya. Itu area-area emosi yang pada akhirnya perlu juga disasar, perlu diperhatikan oleh developer gamesnya atau guru-gurunya. Lalu yang terakhir di mechanical. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa kita butuh mau fokuskan dalam mechanical juga? Karena inilah yang akhirnya bisa dirasakan oleh pemain gitu ya, sebagai faktor yang membantu mereka mengobservasi pencapaiannya. Gitu ya. Makanya di sini ada progression system. Sistemnya seperti apa sih dalam pencapaian kompetensinya. Terus nanti ada rapid feedback. Kadang-kadang feedback itu dibutuhkan oleh anak untuk memantau kinerjanya. Tapi kalau misalnya dari online gitu ya, kan susah kita langsung kasih feedback satu-satu gitu ya. Makanya kadang-kadang dikasih, kalau dulu waktu SD kan dikasih catatannya, jangan terlalu cerewet atau apa gitu ya, harus terus tingkatkan konsentrasi gitu, seperti itu. Tapi sekarang ketika menerapkan gamifikasi, usahakan untuk memberikan feedback tidak terlalu umum gitu, dan jangan sampai sama gitu semua siswa tuh dapat feedbacknya. Jangan cerewet, fokus, tingkatkan ke motivasimu, itu baiknya dihindari. Tapi betul-betul fokus pada apa sih yang penting dia tingkatkan kembali gitu ya. Dengan tentu pujiannya juga diseimbangkan gitu, sebagai bantuan bagi siswa memperhatikan kinerjanya. Misalnya ketika mengerjakan matematika, oke, kamu sudah teliti melihat kesalahan dalam perhitungan yang nomor berapa. Ini merupakan gitu, itu harus dinaming. Ini merupakan kompetensi yang berkaitan dengan apa, dan akhirnya bisa menjadi bekal kamu ketika mau jadi apa, dikaitkan dengan profil lulusan atau avatarnya. Itu bisa banget, atau achievement goal-nya. Jadi rapid feedback tidak lagi umum, tidak lagi semua sama rata, akan sangat unik gitu ya. Kelihatannya sih emang bakal capek banget ya Bu, saya ngajar 40 siswa, 40 harus semuanya beda gitu ya. Ya memang effortnya terlihatnya itu berat Ayah Bunda atau Bapak Ibu, tapi ketika kita sudah merancang progression sistemnya gitu ya, bagaimana dia melihat progress sistemnya, melihat apa keterkaitan dengan profil lulusan atau keterkaitan dengan kompetensi yang ingin dituju, itu akan sangat membantu siswa membentuk kemampuannya sendiri gitu, seperti itu ya. Nah, ini bisa didalami lagi ya. Jadi dalam goals-nya itu tidak cuma misalnya goals yang umum, bisa kita bagi lagi dalam sub goals. Kalau di game itu suka ada istilahnya tuh quest atau mission, atau kayak bonus harian gitu, misi harian gitu misalnya, atau misi yang 1 minggu bisa pencapaiannya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan
mulai merancang atau mulai menganalisa dulu nih, bagaimana blueprint gamification-nya, bagaimana cara tahapan-tahapan untuk membuat bisa sampai prototype mungkin ya, bisa sampai juga rancangannya dulu, itu juga nggak masalah. Ya, jadi ketika kita mau merancang gamifikasi ini, yang pertama bukan dulu nyari gamenya apa, ya. Jangan dulu langsung ke sistem reward, jangan dulu langsung kepikiran avatarnya mau yang kayak gimana, jangan dulu ya Bapak Ibu. Tapi mulai dulu dengan asesmen awal pada siswa. Apa nih asesmen awal pada siswa? Ya, jadi kita butuh tahu dulu datanya anak-anaknya. Apa yang perlu digali tadi, yang 4 teori. Motivasi dirinya apa? Umumnya apakah kebanyakan yang intrinsik atau yang ekstrinsik? Walaupun goal kita itu perlu di intrinsik gitu ya, perlu membangkitkan motivasi dalam diri banget gitu, yang tidak terkait dengan stimulus dari luar. Tapi tetap kita harus buang dulu pemahaman itu, tapi kita lihat real datanya. Datanya anak-anak lagi sangat terpacu dengan motivasi yang seperti apa. Ya, motivasi diri, kemudian determinasi diri, ini perlu di-assess dulu gitu ya. Kemudian achievement goal-nya. Achievement goal ini juga perlu dilihat apakah anak-anak sudah paham kompetensi apa yang perlu dicapai di tiap mata pelajaran. Itu kayaknya berat ya Bu ya, cuman ini berkaitan sekali dengan mereka mau jalan kemana Bapak Ibu gitu. Mereka perlu paham, aku tuh belajar matematika supaya apa? Bukan secara umum bahwa biar aku mahir berhitung, tapi harus dapat spesifik detail sikapnya atau perilaku apa yang bisa mencerminkan bahwa dia dapat nilai 100 di matematika, di mata pelajaran matematika itu karena sudah memiliki kemampuan apa. Ya, jadi dilihat setiap pembelajaran, setiap memulai mata pelajaran itu dilihat, disaring apa sih yang kamu harapkan dari mata pelajaran ini gitu. Kamu ingin dapat apa sih dari mata pelajaran ini? Itu penting banget didapatkan dari siswa gitu ya. Kemudian yang tadi ya, gali motivasi, determinasi dalam diri, lalu aspek pendukung dalam lingkungan sekolahnya apa gitu ya. Kita juga harus melihat, tadi sudah disampaikan gitu ya sama Bu Teh Rizka, kalau ngedengar sekolah, bangunan itu seperti apa. Nah, itu salah satu contoh asesmen. Jadi, asesmen tuh nggak perlu yang harus bikin kuis banyak, tapi sesimpel kita bertanya gitu ya, bertanya kamu maunya apa, kamu senangnya apa yang membuat kamu semangat, game apa yang lagi kamu gandrungi, itu juga termasuk asesmen gitu ya, pengukuran dari apa yang dihayati oleh siswa. Ya, kemudian baru kita menentukan elemen-elemen dari game apa yang akan kita gunakan gitu ya. Misalnya yang tadi mau masuknya ke di mechanical-nya dan lain sebagainya begitu ya. Terus terakhir baru sistem penilaiannya. Tentu kan kita harus nilainya harus dilaporkan kan, nggak mungkin kita kualitatif banget gitu. Jadi kita harus bikin juga sistem penilaiannya apa. Jadi mengkonversi dari game ke sistem penilaiannya seperti apa, terkait dengan kompetensi dan profil-profil yang dituju oleh sekolahnya masing-masing. Oke. Nah, ini ada referensi buku dari semua materi yang saya sampaikan. Ada juga yang dari penelitian Oxford Analytica tahun 2016. Dan buku ini wajib dimiliki oleh semua guru-guru yang tertarik mengaplikasikan gamifikasi dalam pembelajaran. Dari Korea sebetulnya, karena di Korea itu memang sedang gencar untuk gamifikasi dan melihat bagaimana menghadapi problem game, karena tingkat tekanan pendidikannya di Korea itu cukup tinggi gitu ya. Jadi mereka juga memunculkan kebutuhan untuk fun learning-nya juga tinggi gitu. Jadi akhirnya ada buku dari Sang Kyun Kim dan timnya tentang enjoy learning like gaming gitu. Jadi silahkan dicari. Dan akhirnya saya tutup dengan quote bahwa permainan itu bisa membantu kita melakukan hal yang lebih serius gitu.
walaupun main-main ternyata mendapatkan efek yang baik pula. Jadi mudah-mudahan ayah bunda maupun ibu guru mau bermain bersama-sama dengan anaknya, karena insya Allah benefitnya juga banyak gitu ya. Nanti kita akan sama-sama menggali potensinya anak masing-masing. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.